Kamu pasti tahu The Avengers, 6 tokoh fiktif yang dipuja-puja sama orang barat punya misi menjaga perdamaian dunia. Tapi tahu nggak, ada 9 tokoh legendaris yang berasal dari Pulau Jawa. Ya, kamu nggak salah dengar. Kisah ini dicatat dalam banyak buku sejarah. Bayangin, dalam waktu kurang dari 50 tahun, sebuah negara besar dengan agama Hindu-Buddha, mayoritas masyarakatnya convert menjadi Muslim tanpa paksaan, tanpa peperangan. Kita hari ini mau bahas Wali Songo. Siapakah Wali Songo? Secara sederhana, Wali Songo terdiri dari 2 kata. Yang pertama adalah wali, yang kedua adalah songo. Wali adalah orang yang diutus. Songo dalam bahasa Jawa itu artinya 9. Jadi mereka adalah 9 ulama yang menjadi ujung tombak dakwah penyebaran agama Islam khususnya di Pulau Jawa. Yang menarik dari kisah mereka adalah bagaimana cara mereka berdakwah dengan cara-cara yang kreatif dan membaur dengan budaya lokal tanpa ada paksaan sedikit pun. Kedatangan mereka tidak untuk menghapus tradisi, tapi bagaimana mereka menyisipkan nilai-nilai Islam dengan cara yang halus dan bijaksana. So, gak usah lama-lama lagi, yuk kita kenalan satu persatu dengan member Wali Songo. Let's meet this one. Yang pertama adalah Syekh Maulana Maik Ibrahim, atau yang kita kenal dengan Sunan Gresik, sang pelopor yang bijaksana. Kisah kita dimulai pada abad ke-14. Kita kedatangan ulama yang karismatik yang berasal dari Persia, dan beliau pertama kali datang mendarat di Desa Lerang, Gresik, Jawa Timur. Dan ternyata beliau bukan orang biasa. Karena apa? Karena beliau masih memiliki garis keturunan tersambung dengan Rasulullah SAW. Nah, disinilah beliau memulai strategi yang sangat cerdasnya. Saat itu, kerajaan Majapahit menghadapi masa-masa sulit. Rakyatnya kelaparan, semuanya mengalami kesusahan akibat perang saudara yang dikenal dengan Perang Pareng. Alih-alih beliau mengajarkan berdakwah tentang agama, beliau justru menawarkan solusi yang nyata. Apa yang beliau lakukan? Beliau menghadap kepada Raja Majapahit, beliau menawarkan keahliannya untuk membuat bendungan dan saluran irigasi. Hasilnya, ya, it works. Bahwa sawah-sawah yang kering menjadi subur, panen-panen menjadi berlimpah, dan rakyat menjadi terselamatkan. Nah, Sunan Gresik mengajarkan kepada kita untuk merebut hati, kita harus memberikan solusi terlebih dahulu dan berbuat baik kepada sesama. Setelah semua itu terjadi dan semua masyarakat simpati dan hormat kepada Sunan Gresik, barulah beliau mengajarkan tentang ajaran agama Islam. Bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin, tidak ada sistem kasta dalam Islam, dan agama Islam adalah agama yang damai. Beliau juga mendirikan pesantren, mendedikasikan dirinya untuk ilmu, untuk agama, dan untuk kebermanfaatan kepada masyarakat, dan juga sebagai tempat untuk mencetak para ulama-ulama penerus. Estafet dakwah yang beliau lakukan dilanjutkan oleh putranya yang juga merupakan salah seorang member daripada Wali Songo. Siapakah dia? Ya, kita bahas wali yang kedua. Yang kedua adalah Raden Rahmat, atau kita kenal dengan Sunan Ampel, yaitu sang arsitek dakwah di jantung Jawa. Beliau memiliki latar belakang yang menarik karena beliau merupakan seorang anak dari Sunan Gresik. Jadi ceritanya adalah Sunan Gresik pernah berdakwah di Vietnam, yaitu kerajaan Champa, dan beliau menikahi putri Vietnam yang bernama Dewi Chandrabulan. Dan dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak, yaitu Raden Rahmat. Nah, Raden Rahmat ini tumbuh besar di Champa, namun ia memiliki panggilan di dalam hatinya untuk mengikuti dakwah sebagaimana ayahnya berdakwah di Pulau Jawa. Sehingga ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Pulau Jawa mengikuti jejak ayahnya. Nah, sampainya di Pulau Jawa, beliau mendirikan pesantren di Ampel Denta, Surabaya. Sehingga dengan pendirian pesantren tersebut, beliau dikenal luas dengan nama Sunan Ampel. Nah, ada hal yang menarik dalam perjalanan dakwahnya. Beliau awalnya ingin menghapus tradisi yang mengandung kesyirikan, karena memang ketika itu masyarakat masih sangat kental dengan praktik-praktik kesyirikan. Namun
ulama lain memberikan nasihat, memberikan saran untuk tidak tergesa-gesa, untuk tidak terburu-buru untuk melakukan hal tersebut. Nah, sehingga beliau menerima saran daripada ulama-ulama yang lain. Yang ketiga adalah Raden Maulana Maghdum Ibrahim, atau kita kenal dengan Sunan Bonang, Sang Maestro Gamelan. Ya, beliau merupakan putra sulung dari Sunan Ampel, dan yang unik dari namanya, Bonang bukan merupakan nama tempat, tapi merupakan nama alat musik dari perangkat gamelan Jawa. Nah, inilah petunjuk bagaimana strategi yang beliau gunakan untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Beliau menggunakan alat musik bonang untuk menciptakan lagu-lagu Islami dengan melodi yang indah, lirik berbahasa Jawa yang mengisahkan tentang kisah-kisah para nabi, tentang zikir-zikir. Ajaran Islam menjadi mudah diterima dan diingat oleh masyarakat. Karya yang fenomenal sampai hari ini kita nyanyikan yaitu Tombok Hati. Tahu kan? Ya, melalui lagu ini beliau ingin memberikan resep obat hati, resep ketenangan hati, yaitu membaca Al-Quran, mendirikan sholat, berkumpul dengan orang-orang soleh, berpuasa, dan berzikir di malam hari. Jika Sunan Bonang berdakwah melalui alat musik yang menenangkan jiwa, adiknya memilih jalan yang berbeda, yaitu menyentuh hati masyarakat. Yang keempat adalah Raden Qasim, atau kita kenal dengan Sunan Derajat, sang pelindung kaum lemah. Beliau merupakan putra bungsu dari Sunan Ampel dan dikenal dengan sosok yang sangat cerdas. Beliau berdakwah di Desa Derajat, Kabupaten Lamongan, dan di sana beliau membangun pondok pesantren. Ada dua pilar utama dalam metode dakwah beliau. Yang pertama yaitu kreativitas. Sebagaimana saudaranya, beliau menggunakan tembang-tembang Jawa dan wayang kulit sebagai media dakwah. Tapi di sisi lain, beliau punya jiwa sosial yang tinggi. Beliau sering membagikan makanan, memberikan bantuan, pertolongan kepada masyarakat fakir miskin dan rakyat jelata. Ya, kisah wali nggak hanya seputar tentang hubungan darah ayah dan anak, tapi juga hubungan antara guru dan murid yang gak kalah menginspirasi, seperti kisah wali berikutnya. Yang kelima adalah Raden Pakuan atau Sunan Giri, sang pendidik generasi muda. Silsilahnya begitu istimewa karena beliau merupakan putra dari Syekh Maulana Ishak yang merupakan saudara kandung dari Sunan Gresik. Namun masa kecilnya cukup dramatis karena ia dibuang ke laut karena dianggap membawa kutukan. Namun beruntungnya ia diselamatkan oleh kepala pelabuhan yang bernama Nyai Gede Pinate. Setelah dewasa, ia berguru kepada Sunan Ampel dan kemudian ia mendirikan pesantren Giri yang kemasyhurannya berkembang sangat cepat tersebar. Hanya dalam waktu 3 tahun, pesantrennya dikenal di seluruh Nusantara. Nah, metode dakwah yang beliau gunakan adalah yaitu membuat permainan dan lagu anak-anak untuk menanamkan nilai-nilai Islam semenjak dini. Nah, tak hanya itu, dakwah yang beliau sampaikan berkembang pesat, tersebar luas, hingga beliau mengirim utusan ke berbagai pulau hingga Ternate dan Maluku. Ya, kita beralih ke kisah seorang wali yang menggunakan pendekatan budaya untuk menyatukan masyarakat, yaitu Raden Ja'far Shadiq atau kita kenal dengan Sunan Kudus. Ya, ada kisah menarik di balik namanya, yaitu Sunan Kudus. Beliau pernah belajar di Palestina dan ketika itu beliau berhasil memberantas penyakit yang berbahaya di sana. Nah, sehingga beliau diberikan hadiah yaitu berupa daerah kekuasaan di Palestina. Namun dengan segala penghormatannya, dengan kerendahan hatinya, beliau meminta untuk dipindahkan hadiah tadi di tempat kelahirannya sebagai bentuk penghormatan. Nah, beliau menamakan nama kekuasaannya atau nama daerah tempat dakwahnya tersebut dengan nama yang terinspirasi dari salah satu kota yang ada di Palestina, yaitu Al-Quds, sehingga ia berikan nama daerah Kudus yang berada di Jawa Tengah. Strategi dakwah yang sangat terkenal yang digunakan oleh beliau adalah beliau melarang praktik penyembelihan hewan kurban, penyembelihan sapi,
untuk menghargai saudara-saudara yang menganggap bahwa sapi itu adalah sesuatu yang suci. Nah, inilah contoh nyata toleransi antar umat beragama. Yang ketujuh adalah Raden Mas Syahid atau kita kenal dengan Sunan Kalijaga. Beliau merupakan murid daripada Sunan Bonang dan namanya Kalijaga yaitu diberikan oleh gurunya setelah ia diminta untuk menjaga tongkat yang ditancapkan di pinggir kali selama 3 tahun lamanya. Masya Allah. Nah, strategi dakwah yang beliau gunakan sangat populer dan sangat merakyat. Bagaimana semua rakyat menikmatinya, yaitu dengan seni wayang kulit dan gamelan. Nah, beliau sangat pandai menyisipkan nilai-nilai Islam dan kalimat syahadat dalam cerita-cerita yang sudah dikenal luas oleh masyarakat seperti Mahabharata dan Ramayana. Namun beliau tidak pernah memaksakan masyarakat untuk bersyahadat karena beliau menginginkan hidayah muncul dari ketukan hatinya. Nah, dengan strategi yang beliau gunakan ini, dengan apa yang beliau upayakan, beliau menjadi salah satu wali dengan pengaruh yang paling besar dalam dakwah di Pulau Jawa. Yang kedelapan adalah Raden Umar Said atau kita kenal dengan Sunan Muria. Beliau merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan beliau berdakwah di daerah lereng Gunung Muria. Nah, strategi dakwah yang beliau gunakan tidak jauh dari strategi ayahnya, yaitu menggunakan kesenian. Namun beliau lebih memfokuskan kepada rakyat kecil seperti nelayan, pedagang, dan petani. Nah, beliau dikenal sangat sederhana dan sangat dekat dengan rakyat. Dengan strategi yang beliau gunakan, beliau dengan mudah kemudian mengajarkan nilai-nilai Islam dan meraih hati masyarakat untuk bisa mengenal Islam lebih dalam. Nah, yang terakhir adalah Syarif Hidayatullah atau kita kenal dengan Sunan Gunung Jati. Beliau merupakan bangsawan yang berasal dari kerajaan Pajajaran yang kemudian beliau berdakwah di daerah Cirebon. Nah, strategi yang beliau gunakan dalam berdakwah berbeda dengan yang lainnya, yaitu beliau menggunakan pendekatan pernikahan strategis dan jalur politik. Tercatat, beliau menikahi 6 orang wanita yang merupakan putri dari berbagai tokoh yang ada di kerajaan-kerajaan di berbagai daerah. Nah, salah satu keberhasilan yang beliau raih yaitu beliau berhasil mendirikan kerajaan Islam di Banten. Yang mana ini membuat dakwah beliau di Jawa Barat sangat-sangat begitu masif. Fakta menariknya lagi, beliau menutup usianya di usia yang sangat senja yaitu 118 tahun. Nah, inilah kisah daripada 9 wali atau kita kenal dengan Wali Songo yang beliau berhasil menaklukkan Pulau Jawa, ya, masyarakatnya convert kemudian menjadi Islam, menjadi seorang Muslim tanpa peperangan, tanpa pertumpahan darah. Mereka menunjukkan bahwa semua orang akan menerima ajaran Islam ketika Islam disampaikan dengan cara yang ahsan, dengan strategi yang baik sehingga bisa menyentuh hati masyarakat.